Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fida Indrayani, SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 5 Menterado, Kabupaten Bengkayang. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2024 di LPTK IAIN Pontianak dengan nomor peserta 6102 6300 0142. Saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pada tanggal 28 Januari 2025 pada materi menghadirkan sholat dan zikir dalam kehidupan. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi ibu yang cantik dan ganteng hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita masih diberi kesehatan serta niat untuk terus belajar, menuntut ilmu, menjadi siswa-siswi yang baik ya, yang berprestasi, yang soleh dan solehah ya. Oke, sebelum memulai pelajaran, Ibu minta si Yuga sebagai ketua kelas memimpin kawan-kawannya untuk berdoa memulai pembelajaran. Ya, Yoga ya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Mudah-mudahan apa yang nanti kalian pelajari bisa mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menjadi bekal untuk kalian menempuh cita-cita kelak ya. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Gadis, Bu. Gadis. Tadi orang tuanya nitip surat, dia sakit. Oh, sakit. Oh, udah dicatat ya. Marilah kita doakan kawan kita gadis supaya lekas sembuh sehingga dia bisa mengikuti pelajaran seperti biasa ya. Oke, selanjutnya Ibu minta kita berdiri semuanya untuk menyanyikan salah satu lagu nasional ya 17 Agustus. Ya, silakan Anca dipimpin kawan-kawannya. Membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia, tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih. Silahkan duduk kembali. Oke, sebelum Ibu menyampaikan materi pada pertemuan kali ini, Ibu ingin menanyakan kembali. Kira-kira ada yang masih ingat tidak materi pada pertemuan minggu yang lalu? Saya, Bu, rukun sholat. Ya, Sandra rukun sholat Saya, katanya. Bu. Ya, Ancia? Hikmah sholat. Hikmah sholat. Ada lagi? Manfaat sholat. Ya, Siti, manfaat sholat. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak Ibu ini berarti menandakan kalian
mau ya membuka dan mempelajari kembali materi yang sudah Ibu sampaikan minggu lalu. Buktinya apa? Bahwa kalian bisa mengingat dan menjawab pertanyaan dari Ibu materi yang sudah kita lalui minggu kemarin ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, karena kita kemarin sudah membahas tentang rukun sholat, kemudian manfaat sholat, kemudian yang ketiga adalah hikmah sholat, maka pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang materi tata cara sholat yang baik dan benar. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang tata cara sholat yang baik dan benar ya. Adapun tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian dapat melaksanakan tata cara sholat yang baik dan benar. Kemudian tujuannya nanti kita akan membuat produk berupa poster tentang bagaimana urutan dan tata cara sholat yang baik dan benar. Nah, kira-kira apakah sholat yang kita kerjakan selama ini sudah baik atau benar? Oh ya, ada yang belum, ada yang sudah. Berarti kita di sini ada yang belum paham tentang tata cara sholat yang benar dan ada yang belum, ada yang sudah paham. Oke, kalau demikian Ibu setelkan dulu ya. Kita lihat bersama-sama video tentang bagaimana tata cara sholat yang benar. Yang kemudian nanti ada tugas dari Ibu untuk membuat poster. Nah, perhatikan ya anak-anak ya video ini. Berdiri tegak menghadap kiblat. Perhatikan apakah selama ini kita melakukan sholatnya sudah benar atau belum. Sambil membaca Allahu Akbar. Kemudian gerakan yang ketiga adalah meletakkan kedua tangan di antara pusar dan dada atau gerakan bersedekap. Selanjutnya gerakan yang keempat adalah ruku sambil membaca bacaan ruku. Gerakan nomor 5 adalah iftidal sambil membaca Sami Allahu liman hamidah. Dilanjutkan membaca doa iftidal. Kemudian yang keenam adalah sujud sambil membaca bacaan sujud. Dilanjutkan gerakan nomor 7 yaitu duduk di antara dua sujud sambil membaca bacaan duduk di antara dua sujud. Perhatikan letak kakinya. Ini adalah gerakan duduk di antara dua sujud. Kemudian gerakan yang ke-8 adalah duduk tasyahud awal sambil membaca bacaan tasyahud awal. Gerakan duduk tasyahud awal ini dilakukan pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 dan 3. Dilakukan pada rakaat yang kedua. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan duduk tasyahud akhir sambil membaca bacaan tasyahud akhir pada sholat yang jumlah rakaatnya 4 dan 3.
dilakukan pada rakaat yang kedua. Kemudian gerakan selanjutnya yaitu gerakan duduk tasyahud akhir sambil membaca bacaan tasyahud akhir. Ini dilakukan pada rakaat yang terakhir. Kemudian setelah duduk tasyahud akhir, sholat diakhiri dengan salam sambil mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerakannya memalingkan muka ke sebelah kanan, lalu memalingkan muka ke sebelah kiri. Demikian urutan gerakan sholat. Nah, itulah kira-kira gerakan sholat yang baik dan benar. Kira-kira bisa kalian pahami setelah melihat video ini? Bisa. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian memahami gerakan sholat dan tata cara pelaksanaan sholat melalui video yang sudah Ibu tayangkan di depan, sekarang Ibu menginginkan kalian ya membagi menjadi 3 kelompok, di mana di dalam satu kelompok terdiri dari 4 atau 5 orang ya. Oh iya, tadi gadis tidak hadir ya, tidak hadir. Jadi ada satu kelompok yang hanya berjumlah 3 orang karena gadis tidak hadir. Berarti yang lainnya ada yang 5, 4 dan 3. Nah, kira-kira semuanya sudah membawa peralatan belum yang sudah Ibu pesankan minggu kemarin? Sudah, Bu. Oke, alhamdulillah, berarti kalian memang memiliki semangat untuk belajar. Buktinya apa? Buktinya apa yang sudah Ibu suruh atau perintahkan minggu kemarin? Kalian bawa semua. Nah, sekarang kita memulai mengerjakan proyek membuat sebuah poster ya yang berkenaan dengan tata cara pelaksanaan sholat yang benar sesuai dengan yang sudah ada di video yang pernah yang tadi kalian amati ya. Oke, sekarang silahkan mengumpul atau mengelompok ke dalam kelompoknya masing-masing. Silakan dirapatkan meja dan kursinya sesuai dengan kelompoknya, dan jangan lupa bawa perlengkapan yang sudah kalian miliki. Nah, cepat ya. Ayo tolong digabungkan. Sini, No. Nah, ini maju ke sini. Ini. Nah. Coba geser ke sana. Ya, yang perempuan udah bisa buat kelompoknya. Oke. Sandra. Ya, udah. Sini, di sini Sandra. Oke, udah. Ini susah nggak nih? Kira-kira. Kalau susah seperti ini aja. Oke, sebentar Fikri kakinya. Nah, si Angga sini, si Angga ke sini, Angga sini, supaya tidak berhimpit dengan si siapa nih? Oh, Aulia, Amel Aulia. Oke, angkat dong, angkat. Nah, dah, silakan kalian buat poster sesuai dengan perintah Ibu, yaitu poster tentang apa, Nana? Tata cara sholat. Ya, tata cara sholat. Nah, apa saja alat yang sudah kalian siapkan? Lem. Oke, ada lem, gunting, terus spidol, terus apa lagi? Kemarin Ibu perintahkan karton, apa lagi? Ya, pewarna, pensil pewarna, dan apa yang paling penting? Gambar. Ya, gambar-gambar tentang pelaksanaan sholat. Kira-kira udah bawa belum? Udah. Coba angkat yang sudah bawa, diangkat. Coba mana? Ibu mau tahu. Oh iya,
Oke, berarti ada semuanya. Sekarang silahkan kalian membuat posternya dari mulai digunting terlebih dahulu, ditempel di karton yang sudah kalian bawa. Oke, silahkan kerjakan. Waktu kita hanya sekitar 20 menit ya. Oke. Dah, silakan ayo bagi tugas supaya cepat kerjaannya. Dibagi tugasnya, ada yang menggunting, ada yang menempel, dan ada yang menghias. Ingat, Ibu beri kebebasan kalian untuk berkreasi sebaik dan sekreatif mungkin sesuai imajinasi yang ada dalam pemikiran kalian ya. Ya, Bu. Nah, kemudian yang paling utama adalah kesesuaian bagaimana gerakan sholat dari awal sampai akhir. Oke, silakan. Nah, yo. Ini dilem. Ya. Nah, ini kok belum dibuka? Dibuka dulu, Nong. Buat seindah mungkin posternya ada ya, dan kalau bisa tujuan atau pesan dari poster itu tersampaikan. Nah, kira-kira poster yang akan kalian buat ini menyampaikan tentang apa? Nah, harus saling bekerja sama ya. Kira-kira ada yang kesulitan? Nih, yang bagian cowok nih, karena cewek satu-satunya sedang sakit, sehingga hanya 3 cowok semuanya. Ada kesulitan nggak kira-kira? Oke. Nah, yang rapi ya, Nong ya, kerjakannya. Udah, ini lemnya jangan terlalu banyak, nanti justru akan basah ya. Ketika memberi lem, tidak usah terlalu banyak lemnya. Ada kesulitan dah? Oke, kelompok 1 ada kesulitan dah? Oke, ya udah mulai digunting-gunting ya. Yang rapi guntingnya. Udah jadi semuanya, Nana? Kelompok 1 udah jadi? Belum. Oh, sebentar lagi. Kelompok 2? Oh iya. Nah, kelompok 3? Wah, mantap hasilnya. Udah selesai? Nah, berarti sebentar lagi kalian bisa presentasi ya, mempresentasikan. Ini kelompok 2. Nah, mantap. Ternyata anak-anak ibu sudah pintar-pintar membuat poster. Nah, nanti bisa kalian terapkan ya. Bukan hanya di mata pelajaran PAI, tapi bisa di pelajaran-pelajaran lain yang berkenaan dengan poster. Untuk kelompok 1, udah jadi, Nak? Oke, sedikit lagi ya. Oke ya, berarti sebentar lagi karena kalian sudah hampir selesai, siap-siap untuk masing-masing kelompok mempresentasikan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, tolong sampah-sampahnya dikemasi kembali. Jangan sampai kalian meninggalkan sampah-sampah ya. Sampah-sampah dikemasi, kemudian dibersihkan, dibuang pada tempatnya. Oke, kelompok 3, bersihkan betul-betul ya, jangan sampai meninggalkan sisa-sisa guntingan kertas ya. Sampai bersih, buang pada tempatnya, karena
kebersihan itu sebagian daripada iman. Ya, udah selesai kelompok 1. Nah, bersihkan dulu. Nah, setelah bersih-bersih baru siap-siap untuk presentasi. Sudah siap kira-kira untuk presentasi? Oke, kelompok 2. Ya, buang dulu di sini enggak apa-apa, nanti di itu. Oke, atau mau buang langsung ke tong sampah ya, buang langsung ke tong sampah. Ya, buang sampahnya pada tempatnya. Oke, kemudian bahan-bahan yang sudah tidak terpakai dikemas terlebih dahulu supaya rapi. Pak, bahan-bahan yang tidak terpakai seperti gunting, pensil, pewarna dan sebagainya itu silahkan dikemas kembali. Udah siap kelompok 3? Udah dikumpulkan? Coba mana guntingnya? Simpan sini. Jangan main gunting dong, nanti kena tangannya. Udah siap-siap ya kelompok 3 ya. Oke, udah siap semuanya? Oke, udah selesai semuanya anak-anak proyeknya. Alhamdulillah. Kalau sudah, sekarang giliran Ibu minta kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Silakan kelompok 1 maju. Untuk kelompok 2 dan 3, silakan memperhatikan apa yang sudah dipresentasikan atau dihasilkan oleh kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1. Ya. Ambil. Oke, kelompok 2 dan 3 perhatikan kawannya presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami. Perhatikan teman-teman, ini proyek dari kelompok kami tentang tata cara sholat, dan kami juga menampilkan tentang ayat tentang perintah Al-Quran surah Al-Ankabut, dan teman kami akan membacakan tata cara sholatnya. Yang pertama, membaca niat sholat. Yang kedua, takbiratul ihram. Yang ketiga, membaca doa iftitah, Al-Fatihah dan surat pendek. Yang keempat, ruku. Yang kelima, iktidal. Yang keenam, doa kunut hanya ketika salat sujud. Yang ketujuh, sujud. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud. Yang kesembilan, sujud. Yang ke-10, duduk tawarruk, tasyahud akhir. Yang ke-11, membaca sholawat. Yang ke-12, mengucapkan salam menoleh kanan dan kiri. Hikmah sholat. 1. Menanamkan tauhid yang kokoh dalam jiwa. 2. Mempererat hubungan. Coba yang lainnya, kelompok yang lainnya perhatikan juga. Kira-kira betul enggak nanti itu? Dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Yang keempat, memberikan ketenangan jiwa dan menjauhkan dari kelalaian. Yang kelima, mendapatkan kedamaian, keamanan, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang membatalkan sholat. 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Banyak bergaya yang tidak sesuai sholat. 3. Makan atau minum saat sholat. 4. Tertawa terbahak-bahak. 5. Tidak memenuhi rukun sholat. 6. Hadas kecil atau besar. 7. Membelakangi kiblat. Demikianlah penampilan dari kelompok kami. Apakah kawan-kawan bisa memahaminya? Bisa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali ke tempat, beri aplaus untuk kelompok 1. Nah, untuk berikutnya Ibu persilakan kelompok
kelompok 2 mempresentasikan hasil dari proyek yang sudah kalian buat. Untuk kelompok 1 dan 3, tolong disimak baik-baik ya penampilan dari kawan kalian. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja proyek kami. Di sini teman saya akan membacakan tata cara sholat yang benar. 1. Bersiap sholat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri bersedekap. 4. Ruku. 5. Mengangkat kedua tangan. 6. Sujud. 7. Duduk di antara dua sujud. 8. Mengucapkan salam. 9. Berdoa. Demikian penampilan kelompok kami. Apakah kawan-kawan bisa memahami semuanya? Bisa. Sekian dari kelompok kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk kelompok 3 tampil. Ya. Untuk kelompok 1 dan 2, perhatikan penampilan dari kawan kalian. Ayo, nak, bangun. Start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Kami menampilkan poster "Mari tunaikan sholat". Berikut langkah-langkahnya. 1. Bersiap sholat. 2. Takbiratul ihram. 3. Berdiri bersedekap. 4. Ruku. 5. Sujud. 6. Duduk di antara dua sujud. 7. Iktidal. 8. Mengucapkan salam. Di sini kami juga menampilkan tentang hikmah-hikmah sholat. Demikian penampilan kelompok kami. Apakah kawan-kawan bisa memahami semuanya? Bisa. Baiklah, kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan aplaus untuk kelompok 3. Oke, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, sekarang kita beri aplaus untuk kita semuanya. Nah, kira-kira dari apa yang sudah disampaikan oleh 3 kelompok kawan kalian ini, bisa dipahami enggak tentang tata cara sholat yang baik dan benar? Bisa. Nah, kalau demikian, coba Ibu ingin tahu sejauh mana kalian memahami tentang tata cara sholat yang benar. Kira-kira apa yang harus kita lakukan sebelum sholat? Ya, ketika hendak sholat, apa saja? Berdiri. Membaca niat. Sampai dengan mengucapkan salam. Nah, kira-kira bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, setelah memahami bagaimana tata cara sholat, Ibu harapkan mulai saat ini jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Apalagi sholat wajib 5 waktu. Karena sholat itu termasuk apa, anak? Ya, tiang agama. Nah, kira-kira bisa dipahami semuanya materi untuk hari ini? Bisa. Oke, selanjutnya karena waktu kita juga sudah berakhir, mari kita menutup. Oh ya, kembali dulu ke tempatnya masing-masing. Kembali dulu.
Nah, setelah kalian memahami semua tentang bagaimana tata cara sholat, maka insya Allah minggu depan kita akan membahas materi tentang sholat berjamaah ya anak-anak ya. Ibu minta sebelum pembelajaran minggu depan kalian persiapkan diri dengan mencari informasi baik itu melalui internet, buku-buku tentang tuntunan sholat mengenai sholat berjamaah ya. Mungkin sampai ini saja pertemuan kita kali ini. Untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, Ibu minta juga ketua kelas memimpin kawan-kawannya berdoa dengan membaca surah Al-Asr ya. Silahkan juga. Sebelum mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bil sabr. Amin. Oke, untuk mengakhiri pelajaran kali ini, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita berjumpa lagi di pertemuan minggu depan ya anak-anak ya.